Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mengatur alignment atau bentuk paragraf, yaitu membuat naskah agar lebih menarik dan rapi dalam pembuatan surat sesuai yang diinginkan dengan bentuk pengaturan paragraf tersebut. Nah, pengaturan paragraf ini terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama adalah first line indent. Ya, first line indent itu adalah bentuk segitiga yang paling atas, itu adalah first line indent. Ini digunakan untuk mengatur posisi baris pertama. Contohnya sebagai berikut ya. Kalian letakkan kursor di huruf paling depan ya, atau kalimat paling depan. Kemudian kalian tarik first line indentnya. Ya, kalian tarik, klik kiri, tahan, kemudian tarik sampai ke penggaris nomor 1. Nah, itu adalah bagaimana cara mengatur paragraf menggunakan first line indent. Selanjutnya adalah yang kedua ya, kita undo dulu menggunakan Ctrl Z. Nah, selanjutnya adalah hanging indent. Nah, ini untuk membuat paragraf menggantung. Contohnya adalah sebagai berikut. Hanging indent itu adalah bawahnya first line indent. Ya. Nah, cara pertama, letakkan kursor di kalimat paling depan ya, kemudian kalian tarik hanging indentnya sampai ke angka 1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi membuat kalimat atau paragraf menggantung. Ibu undo lagi dengan cara Ctrl Z. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu left indent. Left indent ini untuk mengatur posisi peraturan suatu paragraf di sebelah kiri. Ya, contohnya sebagai berikut. Pertama, letakkan kursor di kalimat paling depan. Kemudian kalian tarik bagian left indent atau yang paling bawah ke angka 1. Nah, maka otomatis dia akan ikut semua ya, ikut ketarik semua. Nah, Ibu undo lagi dengan cara Ctrl Z. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ya, ini ada namanya right indent ya. Right indent ini digunakan untuk mengatur posisi perataan suatu paragraf di sebelah kanan. Contohnya sebagai berikut ya. Kalian tetap letakkan kursor di kalimat paling depan, kemudian kalian tarik ya right indentnya ke angka 14 besar. Nah, maka akan tertarik semua yang bagian kanannya. Paham sampai sini? Ibu undo lagi dengan Ctrl Z ya. Nah, yang kedua yaitu memilih style paragraf. Style paragraf ini adalah bentuk-bentuk paragraf yang sudah ada di dalam Microsoft Word. Nah, langkah-langkah memilih bentuk paragraf dari menu format ya. Yang pertama, kalian masuk ke menu Home, kemudian pilih Ribbon Style ya. Ini adalah Ribbon Style. Maka di layar akan muncul tampilan sebagai berikut ini ya. Ini langsung muncul. Kemudian pada bagian Pick Formatting to Apply, pilih salah satu bentuk paragraf yang diinginkan ya. Atau misal kalian ingin melihat lebih banyak, kalian tinggal klik saja bagian arah panah ke bawah ya, maka ini akan muncul ya. Kalian bebas memilih style paragraf yang mana ya. Nih, kalian tinggal pilih saja kalian ingin menggunakan style yang mana, maka otomatis tulisannya akan berubah mengikuti style yang kalian pilih ya. Nah, itu adalah bagaimana cara memilih style tulisan ya, atau style paragrafnya. Kemudian yang ketiga yaitu memilih jenis tabulasi. Apa itu tabulasi? Jenis tabulasi dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan ya dalam pengetikan naskah. Yang pertama, memilih jenis tabulasi dari garis skala. Ya, cara untuk memilih jenis tabulasi dari garis skala dengan cara mengklik toolbar tabulasi left tab di sebelah kiri garis skala sehingga tampil pilihan tabulasi sebagai berikut ya. Di paling kiri ini adalah tabulasi ya, namanya tabulasi. Letaknya di sebelah kiri garis skala ya. Nah, bentuk tabulasi yang ada pada garis skala ada left tabs, ini ada left tabs,
fungsinya untuk membuat tabulasi rata kiri. Kemudian center tab ini untuk membuat tabulasi rata tengah. Kemudian right tabs ini untuk membuat tabulasi rata kanan. Kemudian decimal tabs ini untuk membuat tabulasi desimal, dan yang terakhir ya, ini adalah bar tabs namanya, untuk membuat tabulasi berupa garis tegak ya. Ibu kembalikan ke left tabs yang pertama. Nah, bagaimana cara penggunaannya ya, atau cara untuk memilih jenis tabulasi dari paragraf? Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat tabulasi dari menu format ya. Menu format. Klik menu home ya, klik menu home yang pertama, kemudian pilih ribbon paragraf. Ya, kalian klik tanda panah ke bawah ya. Klik, kemudian pilih tabs ya, kemudian pilih tabs ya. Ini kalian bisa memilih tab stop position atau posisinya di yang kalian inginkan itu di mana ya, kalian tuliskan di sini. Atau ya, kalian bisa mengetik terlebih dahulu ya paragrafnya, baru kemudian kalian pilih tabsnya ya, kalian ingin menggunakan tabulasi yang mana ya, Ibu contohkan. Kalian perhatikan ya, contoh penggunaan tabulasi ini biasa digunakan untuk membuat daftar isi ya. Ini Ibu hapus dulu. Nah, kita akan membuat daftar isi dengan memanfaatkan menu tabulasi. Kita tulis dulu tulisan daftar isi ya, kita bold, kita taruh di tengah. Selanjutnya, enter ya. Biasanya yang pertama adalah tulisan pendahuluan. Nah, biasanya kan setelah pendahuluan titik nomor halaman ya. Nah, itu bisa menggunakan tabulasi. Yang pertama, kalian pastikan jenis tabulasinya adalah jenis tabulasi left tab. Ya. Kemudian kalian klik 2 kali pada ukuran berapa ya. Ibu ingin di sini sampai ke nomor skala 13 ya. Klik 2 kali di sini. Nah, maka akan muncul jendela baru ya, jendela tabs. Nah, yang pertama kalian pilih jenis leadernya ya. Biasanya kan kalau daftar isi menggunakan titik-titik ya. Untuk alignment kalian tetap pilih yang left, kemudian leader kalian pilih yang nomor 2 yaitu titik-titik-titik ya. Nah, pastikan stop posisinya adalah angka yang kalian klik 2 kali tadi. Tadi Ibu ngeklik 2 kali di angka 13 ya, maka otomatis di sini akan muncul angka 13. Kemudian jangan lupa kalian set dulu, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kalian tekan tombol tab pada keyboard ya, 1 kali tab, maka otomatis titik-titiknya itu akan sampai pada angka 13 ya, karena tadi kalian mengkliknya di angka 13 ini. Nah, kemudian bagaimana cara memberi nomor halamannya? Nah, selanjutnya kalian ganti yang tadinya jenis tabulasi left tabs menjadi right tabs ya. Tinggal klik-klik 1 kali saja ya, tinggal klik nanti dia akan berubah. Nah, kalian pilih right tabs ya, kemudian posisikan di angka yang kalian inginkan. Ibu pingin di 14,5 ya, Ibu letakkan di sini, klik 2 kali yang cepat, klik. Nah, maka di sini akan muncul 2 angka ya. Angka pertama itu yang left tabs tadi yang sudah kita gunakan, kemudian angka yang kedua adalah yang kita baru klik tadi ya, yaitu 14,5. Nah, kalian pilih yang kedua ini 14,5. Otomatis line-nya akan berubah menjadi yang right ya. Kemudian untuk leadernya kalian pilih yang none saja. Kemudian klik set, kemudian klik OK. Kemudian pada keyboard kalian tekan tombol tab 1 kali, tabs.
Nah, baru kalian kasih nomor halamannya berapa. Misalkan pendahuluan pada halaman 1. Nah, seperti itu ya untuk membuat daftar isi menggunakan tabulasi. Kalian enter, otomatis dia akan mengikuti ya. Jadi tidak perlu membuat tabulasi baru. Kemudian pendahuluan, habis pendahuluan mungkin bab 2 misalnya, yaitu apa itu komputer ya. Kemudian kalian tinggal pencet tombol tab 1 kali pada keyboard tab. Nah, tab 1 kali lagi nomor halaman 2. Nah, seperti itu ya bagaimana cara membuat daftar isi menggunakan fungsi tabulasi. Sampai sini paham? Selanjutnya adalah mengatur jarak spasi. Jarak spasi ini adalah menentukan jarak baris dalam satu naskah. Langkah-langkah untuk membuat jarak spasi ya. Yang pertama, sorot naskah yang akan dibuat jarak spasinya ya. Sorot atau diblok dengan cara klik kiri tahan, kemudian tarik ya. Kemudian klik menu home ya, pilih menu home, ini sudah home. Kemudian pilih ribbon paragraf ya, klik yang tanda panahnya. Kemudian klik indent and spacing ya pada pilihan alignment ya. Pada pilihan alignment ini pilih salah satu bentuk peraturan yang diinginkan ya. Ini kan ada left, center, right, justified ya. Kemudian pilih pada pilihan line spacing ya. Tentukan spasi garis yang diinginkan ya, yang terdiri dari ada single, kemudian ada 1,5 lines, kemudian ada double, kemudian ada at least, ada exactly, kemudian ada multiple ya. Untuk single ini digunakan untuk mengatur jarak spasi satu baris. 1,5 lines ini digunakan untuk mengatur jarak spasi 1,5. Double ini digunakan untuk mengatur jarak spasi 2,5 baris. Kemudian at least ini digunakan untuk mengatur jarak spasi baris minimal. Exactly ini digunakan untuk mengatur jarak spasi baris yang pasti. Kemudian multiple ini mengatur jarak spasi baris kelipatan spasi tunggal ya. Ibu di sini pilih yang double ya, biar kelihatan perbedaannya. Yang awalnya 1,5, sekarang ibu pilih yang double. Diklik double, kemudian klik OK. Nah, maka jarak spasinya dia akan berubah ya, akan menjadi lebih lebar. Itu adalah bagaimana cara mengatur jarak spasi ya. Atau mungkin kalian bisa ya pilih pada icon ya line and paragraph spacing ini ya. Kalian boleh mengatur menggunakan angka yang sudah tersedia di sini ya. Ada 1 cm, kemudian 1,15, ada 1,5, kemudian ada 2, ada 2,5, ada 3,5 ya. Kalian bebas mau memilih jarak spasi berapa ya, kalian tinggal pilih. Kalian bisa menggunakan fungsi menu icon ini, namanya fungsi menu line and paragraph spacing ya. Kalian tinggal milih angkanya saja, mau berapa senti jarak spasinya ya. Nah, selanjutnya membuat simbol atau penomoran dengan bullet and numbering ya. Untuk membuat bullet and numbering, contohnya ya yang sudah ada. Untuk membuat simbol ya, langkahnya ini menggunakan bullet ya. Yang pertama, tempatkan kursor pada kalimat atau baris ya yang akan disisipkan bullet atau simbol. Kemudian klik menu home ya, home lagi, pilih ribbon bullets. Yang mana ikonnya ribbon bullet? Yang ini ya, yang ada bulat-bulatnya ya, ini adalah icon bullets ya. Nah, untuk memilih ya berbagai macam bulletsnya, kalian tinggal klik saja ini arah panahnya, maka akan muncul berbagai macam model bullets ya. Kalian boleh memilih yang mana saja.
Ibu ingin yang centang saja ya, yang centang. Ibu pilih klik ya, maka otomatis akan ada simbolnya ya. Kemudian kalimat yang kedua Ibu enter, maka otomatis dia akan ada balutnya atau simbolnya. Kemudian kalimat ketiga Ibu enter lagi, maka otomatis balutnya juga akan muncul ya. Itu adalah bagaimana cara untuk membuat simbol atau penomoran dengan ballots. Selanjutnya yaitu membuat penomoran baris ya dengan angka. Langkah-langkah untuk membuat penomoran baris ya. Ini Ibu undo lagi dengan Ctrl Z ya. Kalian arahkan atau letakkan ya kursor pada kalimat paling depan. Kemudian kalian pilih ya yang ini numbering. Ini untuk membuat penomoran. Kalian pilih yang tanda panahnya ke bawah ya. Ibu ingin menggunakan penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tinggal diklik. Nah, maka otomatis dia akan ada angkanya ya atau ada urutannya. Kemudian pada kalimat kedua Ibu enter ya, klik. Nah, maka otomatis dia akan urut dengan sendirinya. Kemudian kalimat ketiga klik dulu ya, arahkan kursornya dulu, kemudian klik enter. Nah, maka otomatis dia akan urut dengan sendirinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah pembelajaran untuk mengatur alignment.